Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, di video hari ini guys, kita bakalan bahas kenapa menurut saya kira-kira kita akan segera mendapatkan altcoin season. Dan kemudian juga kenapa market bisa aja bergerak volatil karena ada beberapa alasan yang pengen saya bahas di video hari ini. Namun sebelum itu kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,27 triliun dolar atau turun sekitar 0,1%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 29.988, Ethereum 2098, BNB 348, XRP 0,51, Cardano 0,44, Dogecoin 0,089, Polygon Matic 1,17, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 25,88 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix. Sebagian ada hijau, ada juga yang merah, dan top performernya adalah Solana dengan kenaikan 6,36% menuju 25,88 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, alasan kenapa minggu ini kita bisa mendapatkan volatility bisa saja datang dari stock market Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu guys, biasanya ketika stock market Amerika Serikat itu volatil, biasanya cryptocurrency juga akan melakukan hal yang sama. Dan mereka mempunyai korelasi yang positif. Artinya, setiap kali stock market US itu performanya baik atau mengalami kenaikan, biasanya cenderung cryptocurrency juga akan melakukan hal yang sama. Sebaliknya, ketika S&P 500 itu mengalami penurunan atau koreksi, biasanya Bitcoin juga bakalan melakukan hal yang sama. Nah, di minggu ini, terutama kita bakalan melihat volatility kemungkinan ada di stock market Amerika Serikat. Kenapa? Karena ada banyak sekali laporan keuangan perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika bakalan dirilis di minggu-minggu ini. Nah, kita bakalan lihat untuk minggu ini saja sebenarnya ada banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang bakalan rilis laporan keuangannya. Nah, di hari Selasa besok saja kita akan mendapatkan laporan keuangan dari Bank of America. Kemudian Goldman Sachs, Johnson & Johnson, kemudian ada Netflix. Kemudian di hari Rabunya akan ada dari Morgan Stanley, ada dari Tesla. Hari Kamisnya ada dari American Express, AT&T, kemudian juga ada Philip Morris International, ada Blackstone, ada Snap Incorporation. Jadi dari hari Selasa sampai Kamis kita akan mendapatkan banyak sekali laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika. Sehingga ini kemungkinan besar bakalan dilirik dan dinanti-nantikan oleh para investor untuk mungkin menentukan pergerakan berikutnya. Jika kita lihat di minggu depan juga sebenarnya hal yang sama akan kita lihat di mana ada Coca-Cola yang bakalan rilis laporan keuangannya di hari Senin. Kemudian juga akan ada McDonald di hari Selasanya, General Motors, General Electric, kemudian ada Pepsi, ada Spotify, ada Verizon, ada Google, kemudian Microsoft, Visa, Boeing di hari Rabunya, kemudian juga CME Group, ada juga Meta, PayPal, Pinterest, dan lain sebagainya. Yang pada intinya menunjukkan bahwa di bulan ini guys, di bulan April ini kita kemungkinan bakal mendapatkan banyak sekali volatility di stock market Amerika karena kita sudah akan melihat start rilisnya laporan-laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika. Dan jika semua laporan keuangannya cenderung hasilnya positif, alias kita masih melihat performa perusahaan Amerika itu ternyata masih tidak terlalu buruk seperti yang diperkirakan orang-orang, dan kemudian kita melihat justru stock market kembali rally, maka itu adalah cenderung berita baik untuk cryptocurrency karena sekali lagi mereka mempunyai korelasi yang positif. Sehingga untuk 1-2 minggu ini kita kemungkinan bisa mendapatkan volatility yang diakibatkan oleh stock market Amerika Serikat. Jadi itu adalah mungkin satu chart yang perlu kita pantau selama beberapa waktu mendatang, yaitu adalah S&P 500. Oke? Kemudian, yang kedua ini adalah sebuah fakta menarik untuk kalian guys. Dan ini spesifik tentunya membahas putaran Bitcoin. Dan di sini teman-teman bisa melihat ada berbagai data seputaran Bitcoin dari block height-nya, dari halving-nya, dari decimal Bitcoin-nya, dari mine supply secara percentage, dan juga date-nya. Nah, ini adalah sebuah statement yang menarik menurut si CZK gitu.
Dan dia mengatakan jika kita melihat nanti Bitcoin di tahun 2032 ketika halving nomor ke-6 di sini, kita kan baru masuk ke nomor 3 ya guys, di tahun 2020 kemarin. 2024 nanti sudah ada halving keempat. Halving ke-6 itu nanti di tahun 2032. Nah, kalau misalnya, ini kita berasumsi ya, kalau misalnya assuming the network and difficulty remain the same, they 100% will not because the hash rate is growing exponentially. Jadi hash rate itu dari tahun ke tahun untuk Bitcoin itu terus-menerus bertumbuh, guys. Sehingga kesulitan untuk menambang Bitcoin itu semakin tinggi, cost-nya semakin besar, yang membuat harga Bitcoin itu juga lambat laun semakin naik. Karena kalau misalnya mereka mining atau para penambang itu menambang Bitcoin, nggak mungkin dong mereka menambang maunya untuk jualan rugi, gitu kan? At least mereka mau jualan untung. Atau paling tidak break even. Break even mungkin mereka akan hold, tidak akan jual. Karena kerja bakti dong, masa kita nambang kemudian jualannya di harga break even. Nah kalau bisa kita asumsikan bahwa kesulitan untuk menambang Bitcoin itu di tahun 2032 akan sama dengan yang hari ini, maka katanya CZK di sini, the 2032 Bitcoin block subsidy is 0.78 Bitcoin or 187,500 has to be in order to maintain the cost structure of the network. Therefore, the minimum price of Bitcoin in 2032 must be 240,384. Note-nya adalah hash rate is growing exponentially and as a result, difficulty is almost continuously adjusting upwards, increasing the cost structure of the Bitcoin network. Jadi, ini tentunya adalah sebuah fakta yang cukup menarik itu. Menurut CZK, kalau misalnya kesulitan penambangan Bitcoin di tahun 2032 itu masih sama dengan yang sekarang, itu pun sudah akan membuat harga Bitcoin minimal berada di kurang lebih 240.384.000 dolar. Oke, yang artinya itu berarti kurang lebih hampir 10x dari sekarang atau 10 kali lipat dari sekarang. Apalagi untuk teman-teman yang membeli kemarin di harga 20.000 atau bahkan belasan ribu, itu mungkin persentase gainsnya lebih besar lagi. Tapi ini ingat guys, menurut dia harga minimum atau harga minimal gitu. Worst case scenario-nya itu 240.000 di tahun 2032. Dan ingat guys, 2032 itu cuma 9 tahun lagi. Untuk teman-teman yang merupakan Gen Z gitu ya, untuk teman-teman yang merupakan millennials, 9 tahun lagi kalian masih muda gitu loh. Dan kalau kalian mulai berinvestasi di Bitcoin dari sekarang, dan kalau ternyata memang asumsi si CZK ini benar, bahwa harga minimal Bitcoin di tahun 2032 adalah 240.000 dolar, terlebih lagi kalau misalnya kita udah bicara 500.000 atau bahkan jutaan dolar per satu Bitcoinnya, maka kalian bisa mendapatkan gains yang luar biasa besar guys. Oke? Dan 9 tahun itu bukan waktu yang lama. Dan kalau kalian mulai start mencicil dari sekarang, harusnya ya kalian bisa mendapatkan gains yang lumayan, bukan lumayan lagi, tapi harusnya besar banget ketika sudah di cycle di 2032 atau bahkan 2036. Oke? Jadi ini adalah sebuah fakta untuk kalian, karena sekali lagi 4 tahun sekali akan ada halving. Oke, tahun depan kita akan hadapi satu halving 2024 yang akan membuat miners itu di-cut rewards-nya menjadi setengah dari yang sekarang itu 6,25 Bitcoin menjadi 3,125. Di tahun 2032 sampai seterusnya itu sudah di bawah 1 Bitcoin. 0,78, 0,3, 9, 0,1 di tahun 2040 dan seterusnya. Oke, dan ketika kita di cycle 2036 itu sudah lebih dari 99% Bitcoin itu sudah bakalan ditambang. Jadi tersisa kurang lebih 0, sekian persen lagi. Bisa kalian bayangkan gitu. Ketika pada saat itu misalkan demand itu luar biasa tinggi dan jumlah supply-nya itu terus-menerus tergerus, ya teori simple supply dan demand, supply-nya tipis, demand-nya banyak, otomatis harganya bakalan naik. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga mungkin ini pertanyaan yang sering banget muncul di kolom komentar sekali lagi adalah soal altcoin season. Kapan altcoin season? Dan menurut saya
kita sudah mendapatkan beberapa tanda gitu bahwa harusnya kita akan menjalani altcoin season dalam beberapa minggu mendatang. Alasannya sesimpel pertama guys, kalau misalnya teman-teman perhatikan di weekly chart, kita kembali mendapatkan ada rejection dari kurang lebih angka 48% yang secara historis memang selalu terbukti menjadi sebuah area resistance. Walaupun sekarang kita masih dalam tahap awal, kita masih perlu melihat adanya indikasi lebih lanjut untuk pelemahan Bitcoin dominance sebelum kita bisa sebut ini sebagai altcoin season. Tapi at least sudah ada indikasi rejection dari angka 48%. Sekarang kita sudah di 47,5%. Dan jika kita berkaca dari cycle-cycle sebelumnya, maka biasanya altcoin season itu akan bertahan kurang lebih 5-13 minggu. Oke, tetapi rata-rata ada di range 5-9. Ada 4 poin penting menurut James Bull seputaran altcoin season. Yesterday, 80% of the top 100 cryptocurrency outperformed Bitcoin. Today, 70% of the top 100 outperformed Bitcoin. Today is the 5th day of declining Bitcoin dominance and alt season. Alt season usually takes 5 to 9 weeks. Only once did it take 13 weeks. Jadi simpelnya begini. Beberapa 1-2 hari ini kita melihat rata-rata top 100 cryptocurrency secara market cap itu outperform Bitcoin. Alias performanya itu lebih baik daripada Bitcoin secara persentase. Dan sudah terjadi beberapa hari berturut-turut. Dan ini adalah hari kelima berturut-turut kita melihat Bitcoin dominance itu terus-menerus mengalami penurunan. Dan biasanya kalau memang ini adalah mulainya altcoin season, maka biasa akan bertahan kurang lebih 5-9 minggu. Dan ini harusnya akan menjadi minggu-minggu yang baik untuk teman-teman yang merupakan holder altcoin. Tapi bagi saya masih pengen melihat bahwa Bitcoin dominance itu at least bisa drop sampai minimal angka 45 atau 44,5 sebelum kita bisa mendapatkan indikasi lebih jelas bahwa memang benar-benar ada rejection dari angka 48 dan kita sudah start melihat ada penurunan yang lumayan signifikan. Karena yang kita baru lihat sekarang itu adalah semacam konsolidasi dan ada rejection, tetapi belum ada penurunan yang terlalu signifikan yang kita lihat di Bitcoin dominance. Tetapi mudah-mudahan memang ini adalah awal dari altcoin season, karena untuk teman-teman yang merupakan holder altcoin saya rasa juga ada cukup lama ya gitu untuk menanti-nantikan kapan sih kira-kira altcoin seasonnya, dan kita sudah mendapatkan ada start indikasi bahwa hal tersebut sudah mulai terjadi. Jadi mudah-mudahan ini benar-benar terjadi dalam beberapa waktu mendatang. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke chart, saya kembali pengen ingatkan ke teman-teman semua untuk yang kemarin belum sempat gitu ya mendapatkan hadiah hingga $30 atau Rp450.000 tanpa harus mengeluarkan sepeser pun guys. Sekali lagi, ini adalah salah satu broker yang saya pakai juga untuk melakukan trading. Oke. Di sini teman-teman bisa trading di semua aset kelas juga, mulai dari forex, bisa juga di saham, bisa juga di komoditas, bisa juga di crypto. Pokoknya semua bisa. Dan saya juga sering memberikan kalian setup di beberapa aset kelas sekaligus. Jadi akan sangat penting bagi teman-teman untuk punya satu akun broker yang bisa memfasilitasi hal tersebut. XM adalah salah satunya, dan kebetulan sekali lagi kerjasama saya dengan XM itu menghasilkan sebuah event di mana teman-teman bisa mendapatkan bonus trading hingga $30 secara gratis, tidak perlu deposit gitu ya. Kalau mau deposit lebih baik lagi, karena kalian deposit pun kalian akan dapat tambahan $30 untuk kreditnya. Jadi itu untuk menahan floating margin kalian. Oke, jadi $30 itu tanpa harus deposit juga udah bisa kalian dapatkan. Cukup mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Dan kalian nanti masuk ke member area kalian dan kalian tinggal klaim saja bonus kalian di sini. Nah, selain itu juga ada bonus hingga 100% deposit untuk deposit kalian pertama kali, maksimal hingga $500. Jadi anggapan nih, deposit kalian pertama kali kalian $1.000 nih, gitu kan? Berarti kan 100%-nya nggak usah $1.000 deh. Kalau kalian pertama kali deposit $500. Dan kalian klaim yang di sini 100% bonus, kalian akan dapat ekstra $500 lagi untuk kreditnya. Jadi itu bisa dipakai untuk menahan floating margin. Nah, kalau kalian mau lebih besar lagi, misalnya kalian mau dapatkan hingga $4.000, kalian juga bisa klaim yang di sini 20% bonus. Dan di sini harusnya itu kurang lebih sampai $4.000. Kenapa sisa 670? Karena saya pribadi sudah klaim lumayan banyak. Kredit saya sekarang ada 4.331 guys.
Oke, ini yang sudah saya klaim di sini, dan ini adalah sekarang equity saya. Jadi ini untuk menahan floating margin. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mendapatkan berbagai bonus di sini, bahkan tanpa deposit pun sudah bisa dapatkan, silakan kalian daftar dulu dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Kemudian kalian bisa start untuk trading dengan menggunakan bonus trading yang dikasih di sini. Rp450.000 secara cuma-cuma, why not gitu guys. Silakan klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Dan tampilan untuk tradingnya nanti akan model seperti ini ya guys. Teman-teman bisa melihat ini ada berbagai chart yang bisa kalian manfaatkan. Mulai dari forex, ada juga CFD seperti komoditas, energi, indeks, precious metal, dan juga ada stock, ada cryptocurrency. Semuanya bisa kalian lihat di sini. Jadi tanpa perlu kalian membuka akun di banyak broker, di sini kalian sudah bisa trading semuanya. Mau trading Bitcoin juga bisa, mau trading forex juga bisa. Nah di sini kalian bisa manfaatkan platform MetaTrader 4 kalau misalnya kalian masih tertarik untuk pakai platform MetaTrader 4. So, tunggu apa lagi? Langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita bahas kemarin guys, bahwa sepertinya yang kita lihat di sini adalah semacam head and shoulder, which is adalah semacam reversal pattern dan cenderung bearish. Gitu ya. Dan sekarang kita sudah mendapatkan konfirmasi bahwa ini adalah benar-benar head and shoulder. Oke, ini adalah neckline-nya seperti yang saya sebutkan kemarin. Dan saya sudah sampaikan teman-teman, kalau misalnya kita sampai melihat 4-hour chart itu closing candle di bawah area ini, maka head and shoulder-nya sudah tervalidasi. Dan untuk sementara gitu ya, kalau teman-teman sempat masuk langsung ketika dia breakdown, ya tentunya itu adalah setup yang sangat agresif gitu ya. Saya pribadi sebenarnya idealnya adalah kita hanya closing sedikit di bawah, kemudian retest, dan ini adalah setup untuk masuk. Tetapi sell off-nya itu sudah terlanjur terlalu kenceng gitu guys, dan bahkan sudah mencapai ke target pertama kita di sini. Jadi kalau misalnya kalian belum sempat masuk, ya sudah berarti memang belum rezeki. Tapi kalau misalnya kita kembali nge-retest atau mendapatkan ada konsolidasi di sekitaran area di sini, mungkin teman-teman bisa zoom in ke 15-minute chart, misalnya temukan ada semacam bearish continuation pattern, katakanlah ada bear flag di sekitaran area di sini. Maka ini mungkin bisa teman-teman kembali manfaatkan untuk sell setup dan menargetkan minimal ke sekitaran area low di sini 29.600-an. Oke. Dan target terakhirnya nanti akan ada di sekitaran area 28.700-an. Sini. Oke. Jadi kalau misalnya kalian belum sempat masuk ke trade-nya, ya sudah, itu adalah setup yang mungkin bisa kalian manfaatkan lagi. Tetapi so far ya masih sesuai dengan skenario yang dari kemarin sudah kita bahas gitu ya, bahwa untuk sementara kita memang mendapatkan adanya indikasi bahwa kita ada mendapatkan head and shoulder pattern di sini. Bahkan mungkin teman-teman yang menganggap ini adalah head and shoulder kecil, tapi juga ada head and shoulder yang lebih besar di sebelah sini. Ini adalah left shoulder, ini adalah head, right shoulder. Kalau yang ini, maka neckline-nya ada juga di sini. Kalau misalnya kalian anggap ini adalah head and shoulder yang lebih valid, maka ini juga bisa kalian manfaatkan sebagai setup jika 4-hour chart itu closing di bawah area neckline di sini, kemudian retest. Nah, ini adalah kemungkinan chance bagi kalian untuk start kembali masuk untuk peluang short dan menuju ke sekitaran area 28.700-an. Minimal gitu guys. Oke. Jadi untuk sementara dengan area pattern seperti ini gitu ya, sebelum saya dibuktikan salah maka saya cenderung short term akan ke arah bearish gitu ya, untuk mungkin kita bisa mendapatkan koreksi yang lebih dalam di Bitcoin sebelum pada akhirnya kita mungkin akan start kembali untuk rally ke atas. Tetapi untuk sementara short term saya merasa kita akan bisa merangkak lagi menuju ke sekitaran area 29.700 sampai 600. Kalau ini jebol, kita akan kemungkinan menuju ke sekitaran area 28.600. Oke. Nah, invalidasinya seperti apa? Ya, invalidasinya untuk sementara adalah sesimpel kalau misalnya ternyata kita sudah break di atas area shoulder di sini, maka HNS-nya atau head and shoulder-nya sudah tidak lagi valid. Dan kalau ini yang kita lihat, maka ini adalah sebuah berita positif untuk para bulls gitu. Karena bisa saja yang kita lihat berikutnya adalah semacam bull flag yang lebih besar di sini. Dan itu bisa aja sebuah peluang untuk kembali long apabila kita mampu break di atas area trendline juga di sini. Oke, jadi ya itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan untuk video hari ini.
dengan adanya beberapa indikasi yang kita sudah lihat di market, so far short term saya masih akan sedikit ke arah bearish sebelum saya dibuktikan salah. Tetapi bagi saya pun kalau misalnya salah, belum ada peluang bagi saya untuk long. Menurut saya gitu ya, yang ada paling hanya short. Itu pun kalau misalnya dikasih setup seperti yang kita mau. Soalnya kita juga udah mendapatkan beberapa setup kemarin guys. Selain yang ada di sini juga, kalau misalnya ini harusnya kemungkinan besar kalian tidak sempat masuk karena terlanjur sell off-nya terlalu kencang. Kecuali kalian masuk ketika dia breakdown dari trendline di sini, ini mungkin kalian masih bisa dapat, tapi selain itu mungkin kalian ketinggalan. Kemarin juga kita sudah mendapatkan setup di sini, head and shoulder juga sama gitu kan. Dan ini juga ada sell off dan mencapai target. Jadi tidak ada keperluan bagi kita untuk buru-buru kembali masuk ke market guys. Tidak perlu setiap hari juga kita berada di market. Tunggulah sampai nanti ada setup yang lagi jelas lagi untuk kita manfaatkan. Kalau misalnya dikasih, baru nanti kita masuk lagi kembali ke market. Jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.